S2 ketakutan yang sama. Nayara dan Al masih merasa keheranan sekaligus kaget dengan keberadaan Ruby di resto itu. Kenapa bisa kebetulan begini? Kenapa? Kalian kaget? Ayo dong sini, duduk bareng, biar aku traktir kalian. Kata Ruby lagi. Nayara dan Al saling berpandang dan setelah beberapa saat bengong, mereka akhirnya berjalan mendekat menghampiri mejanya Ruby. Di saat itu, Ruby duduk sendirian di round table dengan 4 kursi. Apa kabar kalian? Terakhir ketemu di rumah sakit ya? Ada deh kayaknya sekitar 2 bulan lalu. Kata Ruby sambil menyalami Al dan Nayara. Kabar kami baik, Kak. Ketemu kakak di sini benar-benar mengejutkan. Jawab Al masih dengan rasa tak percaya. Terlebih penampilan Ruby benar-benar asing baginya. Syukurlah kalau kabar kalian baik. Oh look that bump, udah berapa bulan? Ruby terus beramah tamah, lalu mengelus perut Nayara yang sudah mulai bervoluma. Jalan bulan keempat, Kak. Jawab Nayara seperlunya. Gila. Ini Kak Ruby kenapa jadi sedikit mirip sama Mama Rin? Segitu obsesnya kah? Bahaya banget ini. Kemudian Nayara membatin dan seketika hatinya merasa resah. Wah, ikut seneng dengernya. Nikah muda dan langsung dikasih kepercayaan buat punya keturunan. Al yang biasanya bersikap hangat dan akrab pada Ruby, kali ini dibuat agak meragu karena Al juga berpikiran sama seperti Nayara. Al juga ingat dengan cerita Nayara soal perselisihan di antara Rinjani dan Ruby. Al pun mulai menjaga jarak dan batas pada Ruby. Kalian mau pesan apa? Udah pesan kah? Tanya Ruby lagi. Kamu mau pesan apa, Nei? Tanya Al dan Nayara kali ini. Minuman aja, yang bisa bantu ngangetin badan. Jawab Nayara pada Al. Al pun memanggil seorang waitress untuk memesan. Al memesankan 2 gelas minuman dan 2 macam snack untuk dirinya dan istrinya. Di saat Al sedang memesan, diam-diam Ruby memperhatikan dan sekilas dia melihat aura Julian di kala muda di momen itu. Angannya melayang dan pikirannya melabur kemana-mana. Gak dapat bapaknya, mungkin bisa aja dapat anaknya, pikirnya. Ruby tak sadar kalau ada sepasang CCTV hidup yang sedang mengawasi dirinya. Nayara semakin dan semakin skeptis pada sosok Ruby. Sungguh Nayara tak suka melihat cara Ruby menatap pada suaminya. Apa-apaan ini? Kak Ruby kok natapnya gitu banget sama suamiku? Patut dicurigai nih. Batin Nayara dan matanya turut jeli memperhatikan sekaligus menganalisa arti tatapan Ruby kepada Al. Al sudah selesai memesan. Al, kamu gak nanya kenapa aku ada di sini? Kata Ruby, dia fokus mengajak bicara pada Al saja sementara Nayara mulai diabaikan. Pasti lagi ada kepentingan bisnis. Jawab Al ngasal. Itu salah satunya. Dan ketemu kalian di sini adalah bonus. Al dan Nayara tersenyum kagok. Mereka mencium bau-bau gelagat mencurigakan. Oh ya, saat ini aku bermalam di hotel di dekat kampus kamu. Al, jujur aja, hotelnya nggak terlalu nyaman. Kamu tinggal di gedung apartemen yang nggak jauh dari museum kota kan? Apa boleh kalau selama aku tinggal di sini, aku numpang di tempat kalian? Enggak. Maaf nggak bisa, Kak. Dengan tegas Nayara menolak. Ruby sampai terkejut dengan penolakan itu karena dia merasa itu sesuatu yang sangat tidak sopan. Seketika Ruby menilai kalau Ruby bukan orang yang friendly. Ged, istriku. Penolakan kamu adalah pilihan yang tepat, batin Al sembari menatap Nayara dengan bangga. Maaf ya, Kak. Apartemen kami kecil, hanya ada 1 kamar. Aku yakin kalau Kak Ruby akan lebih nggak nyaman tinggal di tempat kami. Mungkin nanti Al bisa bantu Kak Ruby buat nyari hotel baru. Jelas Nayara. Ruby kadung kesal. Dia langsung berubah sikap dan memajang sikap yang dingin, khususnya pada Nayara. Ged, aku suka penolakan kamu. Ucap Al sambil merangkul Nayara di dalam perjalanan pulang mereka. Kesannya emang nggak sopan sih,
Tapi entah kenapa aku spontan aja gitu buat bilang gak boleh tadi. Tukas Nayara. Buat menghindari hal-hal yang gak diinginkan, kadang kita emang harus mengorbankan kesopanan. Tapi menurutku tadi, itu udah cukup sopan kok. Get! Al terus memuji dan mengapresiasi keberanian Nayara. Nayara senang sekali, Al mendukung sikapnya. Padahal tadi Nayara langsung merasa tidak enak pada Ruby. Sekarang mau kemana lagi? Tanya Al tanpa melepaskan rangkulannya, sehingga Nayara tetap hangat, walau sedang ada di suhu luar yang dinginnya begitu menusuk ke tulang. Pulang aja, udah gak kuat sama dinginnya nih. Perutku bisa ikutan kram kalau lama-lama kedinginan begini. Tukas Nayara. Al lantas meletakkan satu tangannya di area perut Nayara dan mereka terus berjalan. Selain merangkul istrinya, Al juga ingin memeluk calon anaknya. Betapa ia menunjukkan sikap melindungi kepada kedua orang yang dicintainya itu. Hei, ayah kamu protektif banget, nak. Satu tangan ngangetin bunda, satu tangan lagi ngangetin kamu. He's such a best man ever for you as. Ucap Nayara dengan perasaan berbunga-bunga. Seketika hatinya merasa sangat hangat dengan love language yang Al tunjukkan. Apapun yang terbaik buat kalian berdua. Ucap Al sambil tersenyum. I love you. Love you more. Perjalanan pulang menjadi lebih menyenangkan walaupun diserang hawa dingin. Belajar dari yang sudah-sudah, Nayara dan Al berusaha keras menghindari setiap apapun yang mungkin akan menyebabkan sebuah kesalahpahaman. Mungkin Nayara terlalu to the point, mungkin juga bisa disebut savage karena secara terang-terangan menolak keinginan Ruby untuk menumpang di apartemen mereka. Tapi demi menghindari konflik dan kesalahpahaman, Nayara secara spontan menolak dengan tegas. Alhasil, Ruby marah, kecewa, dan gusar karena sikap Nayara. Sepulangnya dari restoran, dia juga langsung pulang ke hotel tempatnya menginap. Parah! Parah banget! Apa Tante Rin suka cerita tentang aku ke menantunya itu? Kenapa dia bersikap nggak baik ke aku? Di mana sopan santunnya? Aku kesal! Ruby tak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Itu. Ruby menatap dirinya sendiri dengan tatapan tanpa arti. Tak sedikit pun dia merasakan jati dirinya ada saat ini. Tapi hawa nafsu telah mendorongnya melangkah sampai sejauh ini. Apa ini nggak cukup untuk mengubah nasib percintaanku? Apa aku emang nggak layak dicintai? Nggak layak dihargai? Protesnya pada diri sendiri. Ada rasa sesal yang selalu Ruby sangkal. Dia masih ingin mempertahankan egonya, tapi sekarang dia bukan lagi anak TK yang merasa haus akan kasih sayang yang tulus. Sekarang Ruby haus akan perhatian yang tak seharusnya ia dapatkan. Benarkah? Kalian ketemu di sana? Rinjani mendengarkan pengaduan Nayara soal pertemuannya dengan Ruby tadi sore. Nayara dan Rinjani sedang berbincang via telepon. Iya, Mah. Kami berdua kaget, tapi beneran Kak Ruby. Katanya ada urusan bisnis. Tapi kok bisa tadi ketemu di resto yang sama? Dan satu lagi yang bikin aku kaget, Kak Ruby benar-benar berbeda dari terakhir kali aku ketemu dia. Benar-benar manggelingi, Mah. Nayara begitu semangat berbagi cerita dengan mama mertuanya. Jadi itu bukan efek kamera ya? Jadi Kak Ruby beneran udah permak wajahnya sedemikian rupa? Iya, dan aku rasa dia emang obses sama mama. Mungkin aku sok tahu, tapi aku ngerasa Kak Ruby mau mengubah penampilannya kayak mama. Rinjani hanya tersenyum miris mendengarnya. Rinjani pun kadang tak habis pikir kenapa Ruby seperti itu. Semoga Ruby segera menemukan sosok pria yang bisa memeluk seluruh hatinya. Sehingga dia bisa kembali jadi diri dia sendiri. Harap Rinjani kemudian. Doanya terdengar tulus sehingga Nayara merasa sangat salut. Amin. Aku juga akan mendoakan yang terbaik buat Kak Ruby. Semua yang dilakukannya saat ini kayak sebuah refleksi dari luka di dalam jiwanya. Entahlah, aku emang bukan seorang psikiater, tapi kalau dibiarkan, Kak Ruby akan melangkah semakin jauh. Bisa saja aku dan Mama jadi korbannya.
ungkap Nayara. Gimana maksudnya, Nei? Kamu mencurigai sesuatu? Kalau harus jujur, iya mah. Aku ngerasa, Kak Ruby bukan hanya ingin merebut atensi Papa Julian, tapi mungkin atensi Al juga. Aku takut. Nayara benar-benar mencurahkan seluruh perasaannya. Walau hanya via telepon, tapi Rinjani bisa merasakan apa yang Nayara takutkan saat ini. Jangan cemas, Nei. Mama percaya, Al itu jebakannya Papa Julian. Kalaupun benar apa yang kamu takutkan itu, Mama yakin Al nggak akan terjebak di dalam bayang-bayang niat buruk siapapun, termasuk Ruby. Perasaan Nayara cukup membaik dengan perkataan Rinjani. Iya, Mah. Semoga saja. Tapi aku percaya sama Al kok. Baguslah. Apa di sana udah larut? Iya nih, di sini udah jam 10 malam, Mah. Di luar salju turun, udah pakai penghangat ruangan pun, masih aja kerasa dingin. Pakai selimut double, Nei. Jangan lupa minta dipeluk juga sama Al. Goda Rinjani. Mama. Tapi iya sih. Hehe. Sahut Nayara lalu tertawa kecil. Ya udah. Gi tidur. Jangan tidur malam-malam, istirahat yang cukup. Oke. Iya, Mah. Mama juga, selamat beraktivitas ya. Iya, sayang. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam, Nei. Sesi curhat di antara mama mertua dan anak menantu itu sudah selesai. Jujur saja, Rinjani pun jadi ikut dihantui. Kenapa Ruby ada di sana? Benar-benar untuk urusan bisnis kah? Atau ada tujuan lain lagi? Setelah hari libur, tentulah Al harus kembali ngampus. Setelah menerima sarapan super spesial yang dibuat oleh istrinya, Al pun siap untuk belajar dengan semangat hari ini. Begitu keluar dari gedung apartemennya, dia mengeratkan mantel tebalnya. Tapi begitu hendak masuk ke dalam mobil yang ia parkir di depan gedung, Al dikejutkan dengan keberadaan Ruby yang seolah sengaja sedang menunggunya di tempat itu. Hai, Al. Sapa Ruby. Al tidak langsung membalas sapaan itu. Al hanya bingung saja, sedang apa Ruby di sana? S2 bab ke-288. Kak Ruby udah benar-benar bikin gue takut, batin Al. Dia mencari cara agar tidak berlama-lama di sana. Jadi di sini kalian tinggal? Sapa Ruby lalu ia menatap pada gedung apartemen tempat tinggal Al dan Nayara. Kak Ruby lagi apa di sini pagi-pagi? Lagi jalan iseng aja, sambil nyari sesuatu yang menarik buat sarapan. Makanan di hotel sama sekali nggak cocok buat lidahku. Jadi ya terpaksa harus nyari keluar walaupun kedinginan. Jawabnya. Ya udah, aku berangkat dulu ya, takut telat. Al pun segera pamit dan hendak masuk ke dalam mobilnya. Cuaca sedang tidak bersahabat. Al yang biasa berangkat ke kampus dengan berjalan kaki, kali ini lebih memilih menggunakan fasilitas mobil yang ia miliki. Ngomong-ngomong, istri kamu ada di tempat kan? Boleh nggak kalau aku minta segelas air hangat? Barangkali kalian juga punya teh atau kopi? Al tidak langsung pergi. Hatinya menjadi resah. Ruby benar-benar meresahkan. Situasinya sangat tidak nyaman sekarang. Masa Al harus menolak lagi? Setelah sebelumnya kemarin juga menolak keinginan Ruby untuk menginap. Lagi pula, sekarang alasan apa lagi yang bisa Al pakai untuk menolak keinginan Ruby itu? Al, ada apa dengan kalian? Apa aku seperti seorang monster yang menakutkan? Ada apa? Ruby pun mulai menunjukkan protes. Enggak kok, Kak. Ya, silakan kalau mau mampir. Nei ada di dalam, tapi karena kondisi kehamilannya, dia jadi lebih banyak rebahan dan tiduran. Silakan, aku akan antar Kak Ruby ke sana. Kata Al yang akhirnya urung pergi. Al keluar lagi dari dalam mobilnya dan dia akan bolos kuliah hari ini. Situasinya memang agak sulit. Al tidak mungkin menolak permintaan Ruby, tapi Al juga tak ingin membiarkan Ruby mengunjungi Nayara yang sedang sendirian di dalam apartemen. Al takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Loh, kamu kan mau ke kampus? Kamu tinggal spill aja nomor unitnya, terus kasih tahu istri kamu kalau aku akan mampir.
nggak usah diantar kok. Mari, aku antar aja. Al pun mantap untuk bolos kuliah, padahal hari ini dia harus menemui dosennya untuk mendiskusikan penelitiannya untuk tugas akhirnya. Alhasil, mereka pun pergi bersama. Saat berada di dalam kamar lift, Al segera mengirim pesan singkat pada Nayara berharap Nayara langsung membacanya. "Nay, aku balik lagi ke apart sama Kak Ruby." Berduaan di dalam kabin lift dengan Al membuat Ruby kembali memikirkan yang tidak-tidak. Setiap kali bertemu dengan obsesinya, maka ia akan menjadi sedikit gila. "Kamu gak kayak adik kecil lagi buatku, Al. Lihatlah tubuh tinggi tegap kamu. Walaupun umur kamu jauh lebih muda dari aku, tapi raga kamu bisa jadi sandaran yang nyaman buat aku," ucap Ruby di dalam hati. "Oh, di sini?" Nayara membukakan pintu dan terkejut. Dia memang sudah membaca pesan singkat dari Al, tapi kenapa? Kenapa Ruby datang? "Silakan, Kak." Ruby sampai meragu untuk mempersilakan tamunya masuk. "Thanks." Tukas Ruby sambil tersenyum sinis pada Nayara. Dia masuk dan terlihat leluasa. Nayara masih di tempat yang sama dan menatap Al dengan tatapan penuh tanya. "Why?" tanya Nayara dengan suara sangat pelan. Al hanya mengendikkan bahunya dengan wajah tidak yakin. "Kamu betah di sini? Cepet banget ya adaptasinya?" tanya Ruby setelah mereka duduk bersama di ruang tengah. Sebelumnya Nayara juga menyajikan segelas minuman hangat dan berbagai macam makanan ringan di meja untuk Ruby. "Betah karena di sini aku nemenin suami, alhamdulillah nggak ada kendala apapun," jawab Nayara mulai yakin lagi. "Kalian ini bikin aku iri. Bagaimana bisa kalian yakin dengan keputusan nikah muda kalian? Aku saja sulit untuk mempercayai sembarang orang, which is calon suami yang kelak akan hidup seatap denganku." Oceh Ruby. Kak Ruby sulit percaya orang lain karena Kak Ruby sendiri juga sulit buat dipercaya. Sikapnya membuat siapapun skeptis. Begitulah ucapan Nayara di dalam hatinya. Kriing, kriing. Obrolan terjeda karena ada panggilan video di ponsel Nayara. Nayara tatap layar ponselnya dan dia mendapati Rinjani lah yang menghubunginya saat ini. "Siapa?" tanya Al yang kebetulan duduk agak berjauhan dengan Nayara. "Mama Rin," jawab Nayara dengan wajah sumringah. Mendengar nama Rinjani, Ruby auto muram. Tapi kemudian dia berusaha akrab dan ingin membuat Rinjani tahu kalau dirinya ada di apartemen Al dan Nayara saat ini. "Angkat dong, santai aja, aku nggak akan mengganggu obrolan kalian," kata Ruby. Tentu saja Ruby langsung mengangkatnya. Di layar tampak ada Rinjani, Nesha dan juga Jenny. Nayara tambah senang karena dia juga bisa bertatap muka dengan adiknya. "Kak Naai!" seru Nesha dan Jenny kompak. "Hei kalian, loh, Zan, kamu lagi di sana juga?" sapa Nayara lalu bertanya pada Jenny. "Lah iya, kan sambil nunggu ayah pulang umroh, aku sementara nginep sama Nesha," jawab Jenny. "Oh gitu ya? Kenapa, Nei? Lagi ada tamu ya?" tanya Rinjani yang sudah feeling kalau Nayara sedang kurang nyaman saat ini. "Iya, Mah. Lagi ada tamu," ucap Nayara lalu matanya bergulir ke arah Ruby. "Aku tamunya, Tante. Coba tebak, apa Tante kenal suaraku?" Seru Ruby sampai Rinjani bisa dengar, dan Rinjani penasaran sekaligus keheranan. "Siapa itu, Nei?" tanya Rinjani. Nayara mengalihkan kameranya sehingga menyorot tepat pada Ruby. "Aku, Tante." Betapa Rinjani terkaget begitu mengetahui kalau Ruby ada di sana di pagi-pagi seperti ini. "Benar-benar meresahkan," ungkap Rinjani pada Julian yang baru pulang kerja. Hari ini Julian agak pulang malam karena banyak urusan. "Kenapa, sayang? Apa yang meresahkan? Siapa yang bikin kamu resah?"
Tanya Julian dan segera ia mencurahkan seluruh perhatiannya pada Rinjani. Ruby lagi di Amrik, tepatnya di Cambridge, lebih tepatnya lagi di distrik yang sama dengan anak kita. Jawab Rinjani. Kamu kan udah tahu itu sejak kemarin. Ada apa lagi? Bukannya nih sudah menolak keinginannya buat menginap di apart? Tanya Julian. Barusan tadi pas aku teleponnya, Ruby malah lagi bertamu dan dia juga sempat menyapa aku dengan penuh percaya diri. Benar begitu? Julian pun ikut resah. Takut Ruby yang dianggap mengidap sindrom aneh itu akan mengganggu anak menantunya. Ini masalah serius, aku harus bicarakan ini sama Mbak Farhana. Ruby tuh bukan datang buat berkunjung biasa selayaknya teman atau saudara, tapi dia tuh obses. Obsen dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kamu, dengan aku, mungkin dengan Al juga. Ungkap Rinjani. Rinjani benar-benar tidak bisa menyembunyikan ketakuan. Julian memaklumi amarah dan ketakutan Rinjani. Sebelum kecemasan itu semakin mengganggu, tanpa membuang waktu, Julian pun mengantar Rinjani untuk bertamu ke rumah Farhana. Farhana pun cukup kaget kedatangan tamu malam ini. Terlebih tamunya adalah Rinjani dan Julian. Hubungan mereka sudah membaik sejak lama, tapi sekarang Ruby malah membuat sesuatu yang merenggangkan lagi rasa respect Rinjani terhadap Farhana. Wah, kalian? Silakan masuk. Farhana menyambut dan mempersilakan Rinjani dan Julian untuk masuk. Terima kasih, Mbak. Maaf ya, kamu bertamu malam-malam begini. Kok minta maaf, tapi aku emang kaget sih dengan kedatangan kalian. Mereka pun duduk bersama di ruang tamu. Bukan tanpa alasan, Mbak. Tapi karena memang ada sesuatu yang mau aku bicarakan, terkesan mendadak, tapi aku rasa nggak ada salahnya kalau dibicarakan cepat-cepat. Tentang apa, Rin? Sebelum menjawab, Rinjani terlebih dulu melirik ke arah Julian. Tentang Ruby. Air muka Farhana sedikit berubah dan perasaannya menjadi tidak enak seolah Farhana tahu kalau putrinya telah membuat sesuatu yang tidak menyenangkan pada keluarga Julian dan Rinjani. S2 bab kedua.